Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Oke, kali ini Mimin akan membahas One Piece episode kelanjutan dari episode 1075 dan 1076, yaitu episode 1077. Setelah kita bersama-sama telah diperlihatkan kekalahan Kaido dan lahirnya Shogun baru. Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan salah satu Gorosei yang sedang marah-marah kepada salah satu marinir dikarenakan poster buronan Luffy yang menggunakan wujud Mikanya. Selain itu salah satu Gorosei juga memerintahkan untuk tidak menggunakan nama di dalam poster buronan Luffy itu. Dan marinir itu pun mengatakan bahwa ia juga baru mengetahuinya, karena foto Luffy tersebut berasal dari Tuan Gernika agen City 0. Dan Gorosei yang berkumis panjang pun marah dan menyuruh mereka untuk segera menyetak ulang, karena foto Luffy itu tidak boleh tersebar ke seluruh dunia. Sedangkan di lain sisi Big Morgan pun sangat senang sekali dengan dia pun mengatakan, makhluk misterius yang sungguh sangatlah mengagumkan. Bawalah semuanya karyawanku. Di sini Morgan pun tidak akan membiarkan pemerintah dunia mengendalikan informasi yang Morgan miliki, karena dunia sekarang telah berubah, dan menurutnya saat ini faktalah hal yang paling menarik yaitu Monkey di Luffy, Estas Captain Kid, dan Trafalgar di Waterloo, dan pemerintah dunia pun telah memberikan harga buronan sebesar 3 miliar berry, kepada masing-masing dari kepala mereka. Dan Shin pun berpindah ke Udon dekat negeri Wano, dan para bawahan Kid dan Law pun di situ sangatlah terkejut sekali setelah melihat poster buronan dari kapten mereka. Dan di situ Apo pun bertanya, kalau Kid pergi kemana? Karena ekspresinya langsung berubah ketika melihat berita koran tersebut. Dan di sini Kid pun mengatakan kalau Kid akan pergi ke ibu kota bunga, dan Law dan Killer pun sudah tahu betul kalau Kid mau berbuat apa. Di lain sisi terlihat Luffy dan Chopper dan Yamato dan orang-orang lainnya sedang menikmati makanan pesta kemenangan mereka di sana. Di sana juga Brock dan Hiyori juga sedang bermain musik, mereka pun membawakan lagu Tsukehime, yaitu lagu kesukaan Oden. Dan di dalam kastil bagian bawah tanah terlihat Robin yang sedang melihat-lihat sebuah boneka, dan di situ pun kakek bertopeng pun menghampirinya, dan kakek itu juga memberitahu Robin, kalau tempat itu dulunya adalah tempatnya saat ia dikurung selama beberapa tahun. Dan Robin pun bertanya, siapakah sebenarnya kakek ini? Karena menurut informasi yang didapatkan Robin dia adalah seorang penempa pedang, dan kakek itu pun membuka topengnya dan dia pun mengatakan namaku adalah Kozuki Sukiyaki, dan aku adalah ayah dari Kozuki Oden. Dan Robin yang mendengar itu pun terkejut dan lalu Robin pun bertanya, apakah Momo sudah mengetahui tentang dirimu? Dan kakek pun mengatakan, menurutnya kalau Momo tidak tahu, dan kakek Sukiyaki pun sudah berniat untuk tidak memberitahunya, tetapi menurutnya sepertinya para Akazaya sudah mengetahui identitasnya. Dan Sukiyaki pun menjelaskan, kalau dialah yang sudah membiarkan Orochi merebut negeri Wano, dan dia pun tidak mungkin jika Sukiyaki harus mengatakan kepada orang-orang jika dia masih hidup. Dia pun mengatakan setelah aku mati-matian keluar dari kamar itu, ternyata Oden telah tewas, dan negeri Wano pun telah berubah, bahkan dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya di sana pada waktu itu. Dan tiba-tiba Robin pun memotong perkataan kakek Sukiyaki dan kemudian Robin pun bertanya, senjata kuno Pluton, benda itu seharusnya ada di negara ini, bukan? Dan Sukiyaki pun mengatakan kalau itu benar. Dan Shin pun berpindah ke tempat di mana ke tempat Udon tempat senjata, dan di situ terlihat Ryokyu yang sedang menyerang orang-orang yang berada di sana, dan dia pun menghisapnya sampai mengering. Di situ juga terlihat Queen dan King yang masih hidup, namun dia pun telah dihisap oleh kekuatan Ryokyu sampai mengering, dan Ryokyu pun berkata sambil menginjak-injak Queen. Dan dia pun mengatakan, sudah kubilang hentikan, aku bisa kehilangan muka kalau sampai kalah oleh perwira macam kalian. Karena saat ini Angkatan Laut tidak memiliki kekuatan tempur untuk membereskan masalah, jadi kalian turuti saja apa kata-kataku. Dan dia pun langsung menelepon ke markas pusat Angkatan Laut, untuk meminta dikirimkan satu kapal tempur dan dia juga mengatakan jika jangan sampai Zakatsuki Akainu mengetahuinya. Karena di saat itu Ryokyu ingin menyelesaikan masalah di negeri Wano, dan ia juga berniat akan menghabisi Luffy sendirian, hanya untuk agar ia bisa mendapatkan pujian dari Zakatsuki.
Dan scene pun berpindah ke ibu kota bunga, terlihat di situ Luffy pun menjadi ketua yang akan memimpin bersulangnya di pesta itu. Dan di situ pun Momo mengingat saat Luffy mengalahkan Kaido dan saat itu Luffy pun berkata kepada Yamato dan Momo kalau Luffy meminta untuk jangan ceritakan dirinya kepada para penduduk negeri Wano, karena Luffy di sini tidak mau jika harus dianggap sebagai pahlawan ucapnya. Dan tiba-tiba di situ Kid datang dengan ekspresi kesal dan dia pun sambil mengatakan, jika dia ingin menghabisi Luffy di sana. Namun di situ Luffy pun langsung menarik Kid ke atas panggung, untuk merayakan bersama-sama pesta kemenangan, dan pesta besar pun dimulai, semua orang pun bersenang-senang di sana sambil makan-makan dan minum-minum dan juga menyalakan kembang api. Dan di situ pun Kid yang masih sangat kesal pun memperlihatkan berita Yonko yang terbaru kepada Luffy dan di situ pun Luffy sangat senang dan juga sangat terkejut sekali, kalau dia telah menjadi Yonko yang baru. Di sisi lain Ryokyu berjalan menuju ibu kota bunga sambil berkata, pesta dengan iringan musik, sepertinya itu menyenangkan, tapi asal kalian tahu, Angkatan Laut sedang tidak ingin berpesta. Itu karena dunia luar sedang kacau balau. Dan para samurai yang menyadari kedatangan Ryokyu pun langsung menghadangnya. Dan Ryokyu yang sedang dihadang pun berteriak dan mengatakan, jangan menghalangiku para samurai, apa kau tahu kondisi di luar sana, para Tenryubito adalah para dewa dunia ini. Sebagai negara yang tidak bergabung dengan pemerintah dunia kalian tidak mempunyai hak apapun sebagai manusia, dan Ryokyu pun menggunakan kekuatannya. Kiniku, Mori Mori. Dengan sangat bangga dia pun berkata, akulah penggunaan Mori Mori no Mi, akulah seorang manusia hutan. Dan dia pun mengatakan, aku sama seperti laut dan kekuatanku juga melahirkan kehidupan, aku adalah Logia dan aku adalah alam. Dan monster pohon besar pun menyerang para samurai di sana, dan para samurai pun menyerang, Ryokyu pun mengatakan, aku tidak peduli walaupun aku harus membunuh ribuan orang, dan berapapun orang yang mati di negara ini aku tidak akan dijatuhi hukuman apapun. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah bisa sampai ke tempat Luffy sekarang. Dan kemudian Yamato pun datang, dan karena Yamato pun telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ryokyu, ia pun langsung melancarkan serangan ke arahnya dengan menggunakan haki, dan Ryokyu pun terkena serangan tersebut dengan telak dan dia langsung tersungkur. Dan Ryokyu juga merasakan kesakitan akibat serangan yang dilapisi haki oleh Yamato begitu kuat. Dan Yamato pun mengatakan, jika dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pesta seseorang yang sudah terbebas sepenuhnya dari penderitaan yang ia rasakan selama 20 tahun. Dan di situ Momonosuke juga datang, dengan bentuk naganya dan dia pun akan menggunakan serangan Bolobrit seperti yang dilakukan Kaido dan serangan pun dilepaskan. Namun yang keluar hanyalah api kecil yang tidak berdemek. Dan akhirnya pun Momo menyerang dengan cara menggigitnya, karena Momo sudah berjanji kepada semua orang, dan dia pun tidak akan membiarkan negeri Wano merasakan cemas atau terancam lagi. Dan Ryokyu yang marah pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melilit Momo dengan akar-akarnya, dan Momo pun tidak bisa bergerak di sini. Dan Yamato yang akan membantu Momo malah diminta Momo tidak boleh ikut bertarung. Dan scene pun berpindah di perairan negeri Wano, dan terlihat kapal bajak laut Akagami di sana, dan di situ Luffy pun mengajak Shanks untuk bertemu Luffy, dikarenakan Luffy sudah menjadi seorang bajak laut yang kuat, namun Yasop mengatakan kalau dia belum siap bertemu dengan anaknya, yaitu Usopp. Dan Limijus juga mengatakan, kalau bocah yang bernama Kid juga ada di sana kan, dan di sini pun telah terkonfirmasi jika sebelumnya Kid telah mencari masalah dengan bajak laut Akagami. Dan di situ juga diperlihatkan Shanks yang sedang melihat poster buronan Luffy yang sekarang, dan dia pun teringat di saat kelompoknya menyerang kapal pemerintah, dan di situ juga pada saat itu ada salah satu agen CP9, namun Shanks tidak peduli dan tetap menyerbu kapal tersebut dan akhirnya pun Shanks berhasil membajak kapal itu. Dan pada saat itu orang yang berada di kapal pemerintah yang sedang berjaga di sana adalah Wushu. Dan Wushu pun mengatakan jika dia tidak membawa harta berharga apapun di sana, dan mereka pun hanya membawa satu buah iblis. Setelah membawa buah iblis itu Sang pun berlayar ke desa Fushia, dan seperti yang sudah kita tahu jika itu adalah kampung halaman Luffy, dan seperti yang kita tahu juga jika sejak kecil Luffy sangatlah dekat dengan Shanks. Bahkan Shanks mengorbankan tangannya untuk menolong Luffy pada saat itu. Karena pada saat itu Luffy juga pernah mengatakan hal yang sama seperti yang diucapkan Kapten Sang, yaitu Roger.
Dan kembali ke masa sekarang, dan di situ dia mengatakan bahwa dia tidak akan menemui Luffy untuk saat ini, dengan alasan jika wilayahnya baru saja terjadi sesuatu akibat dari orang yang bernama Barto yang mengaku sebagai bawahan Luffy dan dia telah membakar bendera bajak laut Akagami dan menggantinya dengan bajak laut Luffy. Dan menurut Akagami jika itu dibiarkan maka itu akan merusak reputasinya, sebagai seorang Yonko. Dan Shanks pun duduk dengan Ben sambil meminum sake, lalu Shanks pun mengatakan, "Kurasa kita sudah saatnya jika kita juga harus mencari One Piece." Begitulah pembahasan episode One Piece kali ini. Mohon maaf jika ada banyak narasi yang salah-salah, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf.